Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan Ketua Ikla RGS. Ketua-ketua dan pengurus Ikla Kabupaten Kota Seriau, terkhusus tuan rumah. Alhamdulillah, insyaallah akan dilantik besok. Bundokan dua, baik yang Riau ataupun di Kabupaten Kota yang hari ini bisa malamku bisa bertanggung jawab. Orang tua-tua kami, alhamdulillah yang masih bersama untuk mengadakan iklan. Bapak Ibu yang berbahagia, organisasi memang inilah dinamikanya. Kalau organisasi itu adalah organisasi sosial, maka mau tidak mau memang perlu dudukkan bana-bana cito-cito apa kumpul untuk harus dudukkan cik-cik majaleh-majaleh Pak. Kamangawak orang akan bisa disatukan kalau cito-citonya sama, jaleh ujungnya dan detail, tidak ada masalah. Jadi memang perlu dudukkan bersama. Wah, kan duduk bersama saja untuk minum kopi, mau tahu-tahu kemari atau kemana. Nah, maka perlu dudukkan itu dalam, ya insyaallah mungkin Allah tercantum di dalam anggaran dasar awak. Cuman mungkin alur tersosialisasi kepada awak secara keseluruhan. Itu yang pertama ya. Majaleh-jaleh. Nah, kalau diambun dan mempersyaratkan awaklah sakampung, saluha, saparantauan, saorganisasi. Wak lanjutkan itu banyak. Kama cito-cito yang paling tinggi. Cita-cita yang paling tinggi. Kecil Rasulullah SAW nanti akan ada orang duduk di samping kanan Allah. Ala manabir min nur, di atas mimbar dari cahaya. Yang bitu musyuhada wa nabiyyun, nabi dan syuhada cemburu mencintai orang itu. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu berbahagia, nabi syuhada yang pasti masuk surga cemburu. Kenapa? Kenapa ternyata duduk di samping kanan Allah itu lebih indah ketimbang surga Firdaus. Nah, makanya lah sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kecil Rasulullah, humul mutahabbuna fi jalalillah. Orang itu adalah orang yang berkasih sayang, orang yang saling mencintai karena Allah di dunia. Mana sakampung, selua ya, saparantauan, saorganisasi, dan berhenti sampai siku. Ke cita-cita yang paling tinggi ya, kemuku. Aku kalau cita-cita paling tinggi jadi kalau orang manajemen kan cita-citanya jalan Pak, tujuannya jalan. Nah, untuk itu perlu awak buat rancangan-rancangan karajo yang menyampaikan awak ke situ. Dan ternyata memang membuat hatiku saling kasih sayang, saling mencintai, itu karajo balik. Ini mudah disabik, tapi susah dikarajuan. Bukannya susah. Kecil Allah Subhanahu wa taala Pak, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum." Kalaulah kau keluarkan seluruh harta dunia untuk menyatukan hati manusia, niscaya kamu tidak akan mampu menyatukannya, tapi Allah yang menyatukannya. Jadi program utama nanti di Ikla ya, adalah membuat masuk salugo, membuat bersama untuk kedudukan sama mulia. Ini kalau jawaban dua deh. Apa mana kan? Membuat untuk kau nanti duduk di samping kanan Allah bersama-sama. Ya. Dan jadi di dunia kau yang bisa menyatukan saja Allah Subhanahu wa taala. Maka program awak adalah supaya Allah pantas menyatukan awak. Karena memang Allah katakan itu, kalaupun kau infakkan semua apa yang di dunia ini, niscaya kamu tidak akan mampu menyatukannya, tapi Allah lah yang menyatukannya. Maknanya Bapak Ibu berbahagia, memang perbedaan itu sunnatullah. Ada dewa samu salah sekali kan. Kamba
Kamba banau bah, kamba identik je orang. Jadi bedanya cuma pada menit ya keluarnya darah ibunya mirip benar, tapi pasti ada perbedaannya. Itulah hebatnya Allah. Sunnatullah hebatnya itu. Pasti kita ini punya perbedaan. Jadi apa yang membawa kamu indahnya buat taman itu bukan bumbunya samo seserunya, enggak. Nah, bahkan satu batang-batang bunga itu baru indah kalau ada yang berwarna-warni. Di mawak pasamonyo di batangnya. Kalau ndak jo samo di batangnya, di tanahnya. Ndak bisa juga di tanahnya, mataharinya samo. Awak alhamdulillah waktu itu tadi namo baca awak adalah saikla awak. C organisasi. Alah sa kampung lo saluha. Saluha itu kalau itu ketik sebenarnya. Saya kadang ada saya no. Kalau dua cuma itu tuh. Kalau dibaca dua ya itu hanya mbak kadang pakai cek pakai tadi tak ada lagi orang ngecek orang meninjau dan nak orang buki di mana bukinya meninjau di mana bukinya makam di mana bukinya puluh buah. Jadi ikulah menjadikan satu awak. Sesudah itu alhamdulillah awak yakin saya kira-kira kamu cek. Alhamdulillah awak yakin saya kira-kira Nabi masih cek. Seluruhnya masih cek insyaallah. Nah, jadi ikut program yang harus awak dulukan. Membuat awakku mengerti bahwasanya awak batang mungkin itu bukan untuk kini saja, tapi untuk sampai nanti bantu eko awak yang akhirat. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, pertama tujuan yang banyak sudah tuh program-programnya. Sehingga program-program awak eko benar-benar program yang bermanfaat untuk anggota awak. Bahkan bukan untuk anggota awak, untuk orang yang lain. Hebat iklan hebat itu, awak pun dapat. Jadi organisasi yang buat Eko akan semakin besar kalau dia semakin banyak bermanfaat untuk orang lain. Apa itu anggotanya? Jadi program yang kedua adalah membuat program itu organisasi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Meskipun gaji awak upet je puji. Tak masalah gitu. Karena memang itulah namanya awak lah di organisasi, di kepengurusan batang karambia di tengah padang, dibuangin kancang, ditampehnya kian kembali. Bawa supaya boleh buat, itu yang awak inginkan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, kalau organisasi itu tidak ada manfaat untuk orang lain, apalagi itu anggotanya, insya Allah besok organisasi itu langsung mati. Mengatur di situ, mabi hancur. Jadi makanya nggak ada masalah. Mau ada beberapa organisasi yang kemari, silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau yang akan nanti bertahan adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Makanya tadi Bapak Tauta, kalau memang ada awak nak di pemerintahan, di pemerintahan mungkin banyak program bidang pertanian apa, program di bidang ekonomi apa, program bantuan sosial apa, dan itu tentu awak yang perlunya sudah tentu buatlah data yang akurat, minimal ya 70% 80% akurat, sehingga awak tahu persis yang kurang iklan kok baku di sini risiko. Ada yang bergerak dalam pertanian, wah bukan dengan dinas pertanian. Banyak ya, pertanian dan perikanan. Kebutuhan aku ikan masih barat ya. Ayam masih barat ya. Lele, ada lele ya. Ada lele. Iko sih kok Aceh lo dinas pengurusannya di kabupaten. Tidak ada kabupaten di provinsi, tidak ada di provinsi di pusat. Ambo, Bapak Ibu berbahagia, waktu dibina ibu-ibu di tengah sawah. Tengah sawah itu inilah kota Pasar Bana, namanya tengah sawah. Tapi ndak ada celah dia yang sawah, nampakan sawah deh. Nah, ndak ada sawah. Ada beberapa peta, ini kalah di kapling-kapling. Ada beberapa peta yang masih kosong. Anu tabai, anu tabue di orang awak membuat rumah semacam.
buatkanlah ibu-ibu ke 20 orang bawa duit tanah ku kosong saja 8 tahun kok. Siap ya. Jadi aku aku tanam apa bawang perai yang ikut lado. Aku tapi kini lah lo tuh berapa kali panen bawang perai bu 2 kali ya. 2 kali. Ternyata di tengah pasar bisa wak tanam. Itu lupa pertanian. Kini tadi ada anggota DPR RI, biar nampaknya ada peluang minta bantuan dari pusat. Tuh, aku untuk apa P2L namanya, pekarangan yang indah. Itu bisa ada. Asal itu tadi itu pertanian. Kalau ekonomi masih banyak yang lain. Jadi Bapak Ibu berbahagia, asal organisasi aku linkkan dengan hal-hal yang bisa membantu anggotanya. Yang tamu tuh bertawa, segonya merasa abu harus masuk iklan, abu wajib masuk iklan, karena banyak manfaat, banyak bisa dikerajuan. Tambah tadi ya pada wanita kok lain. Kalau wanita lebih tinggi jadi anggap berbeda. Kalau dianggap dia tak sama tinggi, sudah sama rendah. Berdua sih wanita dia. Di Bukit Tinggi itu enggak, di Bukit Tinggi itu bajanjangnya betul-betul turun. Waputan sampai ke tengah pucuk, itu turun lo balik ke bawah. Ada aja makan kan. Kalau dingin dah aku lah keren sih kok. Tapi dah awak mau pelajari itu supaya minimal jangan sampai awak di kampung di rantau lupa aja di kampung. Nah jadi Bapak Ibu berbahagia, banyak yang awak buat kegiatan-kegiatan. Itu prinsipnya bahwa menganggap menjadikan organisasi itu adalah organisasi yang memberikan manfaat, karena memang itu diciptakan. Kalau Allah katakan awakku ya khairu ummah, muslimku umat terbaik yang Allah gambarkan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa farquha fis sama, ya. Bagaikan batang kayu yang auratnya menancap ke bumi, wujudnya sampai ke langit. Kalau kami di Golkar dulu kampanye itu bagaikan batang beringin di tengah padang. Uritnya sampai ke selo, batangnya sampai ke sandah, daunnya sampai bariduan. Sampai situ ya. Tapi ternyata dalam Al-Quran tidak sampai situ lah. Mata baca leh. Tukti ukulaha kullahin. Ini memberikan buah sepanjang masa. Ini tidak buah durian lah, Desember keluar, tidak. Tapi sepanjang masa kullahin. Jadi kita ini dididik di agama ini benar-benar untuk memberi orang lain. Maka awas punya faqidu syai' kata orang Arab la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan mampu memberikan apa-apa. Nah, jadi kita disiko awak dididik, diberikan program-program yang bisa memberi itu orang lain nanti suatu saat. Nah, itu program-programnya. Lebih dari itu supaya awak harus bagai tadi yang perbedaan itu pasti, maka persatuan itu adalah sesuatu yang diupayakan. Itu diupayakan. Bawa macam lihat kalau ada memang ada kabar satu, ayo mari bahagia sayur cek belakangnya, tidak rumah kadang tapi harus pakai sayur dan sayur mari. Nah, apa yang harus untuk menghindari perpecahan, memang harus ada peraturan yang tertulis dan jelas dan dipahami oleh seluruh awak. Jadi kalau itu adanya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Cara memilih ketua, kok detail-detailnya. Apa ketua, kok detail-detailnya. Apa kedua sekretaris, kok detail-detailnya. Yang acap membuat awak baca itu cuma dihindarkan apapun bentuknya. Kenapa? Kalau perbedaan itu suatu kemestian sunatullah, maka perbedaan itu adalah sesuatu yang paling mudah dikerajuan. Paling mudah mana untuk membuat awak baca ya? Paling mudah mana? Sasi asli nggak saya baca sekali. Ya. Nah, jadi cari upaya seluruh awak harus berpikir supaya awak bisa menyatu satu sama lain. Yang tadi ya, kan Pak,
Karena memang awak tujuan awak bukannya di dunia saja. Salah satu yang diajarkan di dalam Islam itu untuk mudah bersatu adalah yang pernah dilakukan oleh pemuda Indonesia dahulu ketika berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan dasarnya bahasa Melayu. Namanya orang Melayu atau orang Jawa? Orang Jawa banyak. Ya, orang Jawa banyak. Kalau akan tutup kecil orang Jawa, tidak bisa. Kami banyak mah. Ternyata tidak harus banyak ya benar. Orang Jawa lagu silahkan pakai bahasa Melayu. Coba kalau saya masing-masing daerah waktu itu tidak bisa bahasa kami yang maju. Tidak ada yang legowo, tidak ada yang kemudian mengalah. Mengalah di dunia ini bukan berarti kalah, tapi mempersilahkan yang lain untuk menang. Ketika kita mengalah dengan kebenaran, ya bukan kebenaran yang dalam Al-Quran tetap bisa mengalah ya. Mengalah untuk tetap menyatu. Karena persatuan itu jauh lebih tinggi indahnya ketimbang kita berpecah. Mengalah untuk bersatu, maka pahalanya di hadapan Allah sangat luar biasa sekali. Makanya Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Ketika orang Madinah dan orang Makkah datang ke Madinah, sampai di Madinah kecil Rasulullah, ittakhidhu minkum akhawai. Ayo Madinah ambil seorang kawan. Orang Madinah sifatnya mereka utamakan orang-orang Mekah meskipun mereka punya kebutuhan yang luar biasa. Itulah yang membuat mereka bersatu. Ihsan mendahulukan saudaranya ketimbang dia sendiri meskipun dia punya kebutuhan. Nah, ihsan ini itu nama sawaknya kok lencil dia tak maju juga, kok tajamnya tidak malukoi. Nah, iko yang sebenarnya harus ciptakan di kalangan awak. Kalau nanti ada yang ngajak minum kopi, ayo minum kopi capek awak, minum kopi kan awak. Ternyata untuk bersatu itu kalau benar resmi awak ingin bersatu, caranya musyawarah besar, maka buang belum tentu bisa bersatu. Gimana bisa bersatu? Ya, ketika minum kopi sama-sama. Wah, ya akhirnya bakso gak sabirian, ya mengalah di bakso sabirian tapi bersatu. Jadi itu yang harus adulukan. Jadi harus adu aturan yang jelas. Kalau sersek di ujung jalan, bandia pangka jalan, pangka jalannya ADART. Kalau di ADART lah tatuli, sudah tulah seluruhnya paham. Nah, di masalah patang tuh di siko, kalau di siko, awak boleh dia. Ambo pernah di Batam, orang wak, itu Pak ada semanga-manga sih boleh, sampai ke pengadilan, nah, bayangkanlah, sampai ke pengadilan, lalu dia ada sampai pengadilan kan, lalu jawab mana lelok sih sekali ya, sampai ke pengadilan, lalu diselesaikan dari Pak Gubernur, diselesaikan dulu yang bagian melainkan tidak selesai, Ambo undang bulan Ramadan. Pengajian, salat tarawih, setelah itu baca itulah sebenarnya. Moci sulit. Orang awak, aku betul tu. Kalau tidak do nang kelilawan itu sampai ini bisa juga cakap mah. Jadi baca resolusinya. Sudah hari raya, mubes awak pasamu. Asia tanggung jawab. Seluruhnya kedua pengurus silahkan bertanggung jawab. Sampaikan pertanggungjawaban, tapi tidak boleh ditanggapi. Ini kalau ditanggapan itu menjadi masalah. Terus sudah tuh Pak, awak pilih pengurus baru, dimisioner keduanya. Alhamdulillah, mata kau tiba di situ itu tak kenal di beliau. 2003 dulu Ustaz kemari ya, kini kemari boleh aku lah nanti tua nama cakap dulu. Indah lu dibacur, macam cakap lu. Kau nak kami nama cakap dulu sampai ke pengadilan. Kini lah bersatu kami itu. Bapak Ibu berbahagia sampai santai-santai saja menyelesaikan masalah kau insyaAllah. Tapi prinsipnya kalau seandainya nampak itu kalau lebih bermanfaat, insya Allah ada ikut juga. Ya, pasti yang lain pun akan ikut suatu saat. Itu mungkin cara yang ini. Tapi kalau yang di Batam itu adalah sampai ke pengadilan, kedua-duanya merasa sudah organisasi yang kuat, gitu ya. Sampai ke Mahkamah Agung kalau nggak salah. Jadi
Di mana pangkajalannya itulah di musyawarah besar. Caranya ya gue betul. Tapi kalau dari sekolah insya Allah alu marabaan nggak ada masalah ya. Nah jadi kejelasan awak di kepengurusan itu harus ada. Lebih dari itu Bapak Ibu berbahagia, tadi lah disabi di Sibuanjo seketik harus ada yang namanya kaderisasi. Yang kan organisasi awak lah banyak pengalaman. Ini canduang di canduang, ini parabe di parabe, ini gunung di gunung. Tidak ada penggantinya. Nanti jadi pesantrennya pun hilang. Pada Jepang, tidak ada Syekh Abbasiyah hilang. Jadi setelah Ambo coba pelajari, salah satu yang tidak ada itu adalah memang kaderisasi. Ambo kebetulan murid dari Pak Azhar Kasih yang pernah dahulu di Padangpanjang. Ya, beliau di Tawalib, Padangpanjang, kemudian nyoba pulang kampung ke Jawa, ke Gontor. Pelajaran pertama yang lebih di Siko di Sumatera Barat katanya kaderisasi tidak ada. Maka yang pertama nyoba di situ adalah kaderisasi. Yang hebatnya Bapak Ibu berbahagia, meninggalnya tahun 86, yang pertama menggantiannya itu adalah murid pertama yang ini pulang dari Siko, dari Sumatera Barat. Jadi berjalan tadi kaderisasi sampai kini. Nah jadi bawa ke Sumatera juga insya Allah. Ambo 3 tahun sama aja Nabi. Habis tuh 3 tahun ini pada umur 9 tahun kan 50 tahun yang lalu tuh. Rasul ini kau patangko baru main foto dele, main situs patenko, main ando-andoan bacaka. Tuh 50 tahun yang lalu tuh. Aja beliau kan 9 tahun yang lalu di Sanawiyah. Apa Ibu berbahagia ternyata orang kepatangko. Apalagi 5 tahun kemuko, balik 10 tahun kemuko. Kalau anda siapkan saya akan mengganti awak, maka habis organisasi itu. Yang jadi masalahnya nanti apa kalau habis ini tidak apa, tapi habis itu tinggalkan mereka bercakap saja gara-gara organisasi kau tambah rugi Pak. Ya. Jadi caranya memang kau sampaikan ke anak-anak kemanapun kau pentingnya organisasi kau. Kau nak kau ambil kau johan. Perlu ada anak muda-muda yang memang suatu permasalahan jawab kini Bapak Ibu berbahagia dan muda-muda aku kini lah sangat kurang kekeluargaannya. Dan salah wak juga. Ya, bisa salah muda tentu salah dua ya. Kalau masing-masing awak membawa anak gak surang-surang ala penuh dulu. Penuh gak. Jadi bisa kok kalau ada pertemuan yang ikhlas, kalau dapat masing-masing bawa anak, dan jadikan panitia. Jadi panitia saya dulu. Jadi panitia tukang ikut, jadi panitia tukang absen, jadi apalah gitu. Tapi mereka dilibatkan. Kalau sudah itu gue lah kegiatan yang ini ketujuh, jangan awak ketujuh. Ya. Ketujuhnya, wah gue nanti misalnya pertandingan iklan pelelawan dengan iklan konsing, futsal. Itu mudah-mudahan nanti tua kalau memang mau ada bisa dong. Minum-minumnya pernah dulu atau main kuah kalau kuah ada, tapi kalau main ada tuh mungkin carilah anak ketujuh dari mereka. Gue kegiatan itu. Sesudah itu insya Allah dengan mudahnya bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia di bidang ekonomi mereka tuh luar biasa. Mereka menggalih juga kini ya. Mereka juga menggalih kita. Ya. Awak membeli juga. Kini membeli lontong bisa juga. Bayangkanlah, membeli lontong bisa juga berarti menjual bisa juga. Siapa yang ngerjain? Anak muda. Ambo matang tantang ada anak muda bisa tak buat aplikasi ya, yang bisa mengangkatkan ekonomi menengah ke bawah. Dia coba, alhamdulillah ada namanya KDC, Khadijah Distribution Center. Nyobe siarnya bang dari Bukit Tinggi itu dunia. Mangkaleh lomba bisa dari Bukit Tinggi, dari Siko, Kongkong. Ternyata banyak yang bisa lakukan. Ada yang membawa yang membawa oto jual sayur. Alhamdulillah yang masukkan ke KDC itu bisa menggalih Bukit Tinggi. Ya.
Wabik kadai gua, lalu orang bararat tidak, enggak lah 1.000 orang, lalu gua kadai awak. Sudah itu, paling nak masuk kat 100. Dan 150 nak melanjut 20 itulah banyak mana tu sehari ya. Tapi kalau Jeko dari Hong Kong langsung orang masuk kadai awak. Dari Brunei ada masuk ke kadai awak. Dan siko, nah, wak drill mereka itu bisa berbisnis. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia banyak yang buat kerajukan untuk anak-anak muda itu. Nah, jadi untuk itulah alhamdulillah aliko wak bertemu untuk mudah-mudahan satu kampung luar agam yang ada di rantau satu organisasi bisa menghasilkan banyak hal. Nah, kini prinsipnya mayang sayu mari berjalan. Mayang sayu mari saya jalan. Ma sayun mari selangkah. Insyaallah suatu saat orang akan mencari organisasi ko gadang. Ketika dia gadang baru nampak di dalam oh yuk. Nah, di saat itulah sayu. Ketika awak membuktikan awak mampu memberikan sesuatu yang banyak untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan cita-cita awak sampai bertemu dengan Allah nanti di samping kanan Allah bisa bersama-sama awak realisasikan. Nah, jadi mungkin kalau para luar ada pertemuan rutin per kabupaten atau per kecamatan, tidak ada masalah. Untuk apa awak kaji mana kamu awak kuliah. Yang bisa sampaikan kan hanya Allah yang menyatukan awak ya. Awak kaji mana per kecamatan. Dan sudah itu yang kedua memang data para lu benar ya. Kalau bisa, kalau di kabupaten, di kota-kota, perkelurahan ada koordinator sini mencari. Nyo lapor tahu baru tahu oh kampung agam. Nyo orang luar gua. Baru akan tahu ada data-data apa kondisi ini. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat dengan awak memikirkan orang lain, kecek Pak Nasir, giluilah orang lain, awak akan digilui di Allah. Pak Nasir meskipun dia orang jalan panjang tu bahasa awak benar pakai itu. Nah, banyak nah ulu ini tak tahu tuan tentunya. Mengapa tu aku asal dapat gilui cucu. Menggilui cucu ya. Menggilui sawah. Menggilui orang. Jadi kecek Pak Nasir itu ternyata bukan kecek Pak Nasir itu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba ini mau membantu saudaranya. Nah, jadi mau tak mau itu yang harus lakukan. Jadi giluilah orang lain, awak akan digilui di Allah. Aku punya kenalan orang Pariaman. Sampai kini tidak tahu akar dia. Tapi alhamdulillah anak asuhnya di Indonesia itu lebih 500 orang. Anak keknya lah sampai kuliah ke Timur Tengah dan segala macam. Sampai kini mau tidak tahu tu. Tapi ketika mau tahu aja nya kejadian harus lagi kenampaknya bentuk polongan. Kalau kadang polongan awak keluar, insyaallah kadang bayi ni. Tapi kalau awak sumit-sumit seketik saya sumit lah nyo. Jadi nak melimpah itu dah maksud awak lain. Jadi kalau ingin bahkan boleh kejadian kalau ingin mendapat air di sumur di lubuk nama berhasil, coba ambil timbul keluar, insyaAllah keluar yang lebih berhasil dari biasa, mungkin lebih banyak loh. Jadi insyaAllah tak rugi wak, meskipun gaji wak UP Jubilee ya. InsyaAllah tak rugi. Terakhir permintaan tadi Pak ya, kalau lah ada di pelalawan tu pesawat akan turun jadi gabi, insyaAllah bisa membayar. InsyaAllah mau tunggu di situ gitu. Tapi de alun-alun pelalawan tu lapar udara, adik gabi alun tu membuka deh. Tanpa so agak lama di jalan. Abu jam 10 besok tu pagi harus buat tamu di orang dan tak bisa diwakilkan oleh siapapun. Jadi mohon maaf karena malam tu mau balik ke Bukit Tinggi. Baik itu jadi jam 2 balik. InsyaAllah jam 8 bisa sampai jam 9. Ada waktu itu tak setengah saja untuk bisa bertemu di orang. Itu orangnya jumlahnya 1.000 orang. Lah mintanya 2 bulan yang lalu. Sama dah jauh sama 2 bulan yang lalu. Tapi kat dulunya seketik gitu. Jadi makanya mau kecet ke Payas bisa malam saja. InsyaAllah bisa.
Satu apa tiba apa? Kau nak berani mau kembali kau tak bisa. Tapi insya Allah malam kini lah cukup memberikan banyak hal ya. Hebat Bapak. Suka jam sama dia seperampe. Mulia tadi jam 10. Mau jadi aku dah sampai jam berapa. Tapi kalau ada juga kau tanyakan diskusikan nama ada juga kata sebenarnya dah balik ada terasa ibu-ibu apa-apa kuat. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gula iyo bakua. Siap makan, bawa mengopi. Kata manangan nasi aja betua. Yusah jua nadia hati. Terima kasih banyak-banyak kepada orang tua kami dan Allah Magia Pitua Jenazah. Hendaknya menjadi jalan keluar bagi kami sehingga sebagaimana permintaan orang tua ya hendaknya ya menjadi bersatu lah. Amin. Baiklah, selanjutnya acara yang selanjutnya yaitu perkenalan dari masing-masing iklan seprovinsi Riau. Kemudian untuk perkenalan ikhlas seprovinsi Riau kami mohon kepada Ketua Ikhlas RGS untuk memandunya, kepada Pak Yos STMSI Sultan Makmur kami persilakan.